dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan majlis kita, kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullah taala. Hadis hari ini an Yahya kalangan perempuan, nisa, mar'ah, dia boleh memakai emas, baik itu dia pakai untuk cincin, baik dia pakai untuk gelang, baik dia pakai untuk kacamata, baik dia pakai untuk buah baju dan lain sebagainya. Maka bagi perempuan itu hukumnya boleh. Itu kemarin hadis yang terakhir yang kita baca. Hadis hari ini, haddatsana Malik qala rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Haddatsana Malik an Humaid at-Tawili an Anas bin Malik qala kumtu wara'a Abu Bakr wa Umar wa Utsman fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza iftatahus shalah. Apa kata Imam Malik? Hadis dari Imam Malik. Imam Malik daripada gurunya Humaidi At-Tawili. Ini guru Imam Malik namanya Humaidi. Ada yang mengatakan Imam Humaidi ini juga daripada gurunya Imam Bukhari. Tapi yang Humaidi At-Tawili ini guru daripada Imam Malik. Langsung kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang termasuk yang disebut dengan silsilatul zahab, sanad emas, jalur emas, karena dekat jarak antara Imam Malik dengan Nabi SAW. Cuman dua perantara saja, Imam Humaidi kemudian Anas bin Malik, baru Rasulullah. Nabi, kemudian Anas bin Malik, sahabat, kemudian Imam Humaidi At-Tawili, kemudian langsung Imam Malik. Jadi dua saja perantara antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik ni orang yang sanadnya Ali, pasti Ali, karena usia dan zaman itu sangat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berapa jarak kita dengan Rasulullah?
1400. Kalau generasi berapa? Pernah dapat hasanat musalsal dari saya. Coba hitung berapa jarak kita dengan Rasulullah. Jauh, di atas 30. Di atas 30 jarak kita, sanad antara kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita mengatakan ikut Nabi? Mungkinkah kita mengatakan langsung sajalah ke Nabi, tak usah ikut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Syafi'i? Mungkinkah? Sedangkan Imam Malik saja, yang cuma 2 saja nama antara beliau dengan Rasulullah, tetap beliau menukilkan gurunya, an Humaidi At-Tawili wa an Anas bin Malik wa an Rasulillah. Itu Imam Malik. Bisa saja Imam Malik mengatakan wa an Rasulillah, dan aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dekat generasi ke Rasulullah. Tiba hari ini manusia 30 lebih jarak antara dia dengan Rasulullah, dia enak saja mengatakan anda perlu bermazhab tu, dah langsung aja lah mazhab Rasulullah katanya. Kau sehat atau macam mana orang ini? Bagaimana caranya kita bisa sampai ke Rasulullah kalau tidak melewati silsilah sanad riwayat yang sampai kepada kita, dan itu mesti harus kita lalui. An Humaidi Tawili, Humaidi yang panjang. Kenapa kok pakai tawil pula? Tawil ni panjang. Jadi apa salahnya disebut dengan Humaidi saja, jangan pakai tawil itu. Jadi disebutkan karena dipakai dengan tawil itu ada beberapa penyebabnya. Pertama, penyebab dipakai tawil itu karena dilakapkan tawil itu karena beliau ini orang yang panjang tangannya. Saking panjangnya tangannya, kana yakufu 'alal mayyit fattasilu ihda yadayhi ila ra'sihi. Dipegang ciek tangannya ke kepala mayat, tangan yang kiri bisa sampai ke kaki mayat. Saking panjangnya tangannya. Maka disebutlah dia dengan Humaidi At-Tawili, Humaidi yang panjang. Panjang maksudnya panjang tangannya. Ya, kita bisa, tapi kalau jenazah itu anak-anak, ini bukan anak-anak jenazah nih. Jenazah ini jenazah orang besar yang meninggal, orang besar meninggal, letakkan kepalanya, tangannya di kepala, satu, tangan yang satu lagi sampai ke ujung kaki. Kita bisa tidak kira-kira? Tak perlu cuba dengan, besok kalau ada orang mati cuba. Kalau bisa berarti cocok dulu ditambah nama kita di baliknya Humaidi At-Tawili, Tawili yang panjang. Ada yang mengatakan At-Tawili itu kasirul qamatut tawilu yadaini, ya, orang yang panjang. Kata Imam Asma'i, disebut dengan Tawili itu karena ada satu lagi Humaidi, tetangga dia yang pendek. Gitu dia. Jadi ada tetangganya yang pendek satu, yang dia agak tinggi. Makanya Imam Malik mengatakan an Humaidi Tawili, aku mendengar hadis ni daripada si Humaidi. Yang mana Humaidi? Yang Humaidi yang panjang, bukan Humaidi yang pendek. Maka ditambahkan dengan At-Tawili. Jadi boleh untuk menambahkan sebuah sematan itu untuk lil alamah saja. Alamah itu untuk menandakan saja, tapi bukan untuk lil istihza. Tak boleh. Lebih daripada itu tak boleh. Humaidi, Humaidi mana? Itu yang tinggi macam tiang listrik tu. Katanya, itu kalah fisik mainnya namanya. Itu tak boleh. Tapi kalau Humaidi, Humaidi mana? Humaidi yang panjang, Humaidi yang tinggi, bukan Humaidi yang pendek. Gitu. Kalau kurus dengan gemuk boleh tak? Ya sampai setap itu saja. Humaidi yang mana? Humaidi yang besar gitu, yang kabir, bukan Humaidi yang kecil. Jadi Sayyidina Al-Humaidi At-Tawili, guru daripada Imam Al-Bukhari, guru daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau langsung menerima hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Ini dalil orang yang solat tak membaca bismillah. Ini dalilnya. Qala kumtu wara'a Abu Bakrin, aku berdiri di belakang Abu Bakar. Kata Sayyidina Anas, Anas ibni Malik makmum. Jadi imam Abu Bakar, jadi imam Umar suatu ketika, jadi imam Uthman suatu ketika. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Fakulluhum kana, seluruhnya
mereka la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim izaftatahus salah, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika permulaan salat. Jadi dalam Al-Fatihah, Abu Bakar, Umar, Uthman itu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis ini, riwayat Sayyidina Anas bin Malik ini, begitu dia. Maka ada yang mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Sunan Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Sunan Nasai, bahwa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bukan tak membaca, tapi fakanu la yajharuna, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Dah dua hadis. Satu hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik juga, tapi dalam Muwatta, bahwa salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan mereka tidak membaca bismillah. Satu riwayat. Satu riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam Sunan An-Nasai, bahwa Anas bin Malik salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dua, satu tidak membaca bismillah, yang satu lagi tidak menjaharkan bismillah. Jadi bagaimana itu yang satu hadis ini, dua hadis ini? Andal Malikiyah wa jaharan indal Hanafiyah kama sayaji'u wa huwal aujah. Hadis yang pertama, hadis yang dipakai oleh mazhab Maliki. Menurut mazhab Imam Maliki, memang Nabi tak membaca. Maka kalau kita salat, imamnya orang Sudan, orang Tunisia, kemudian orang Maroko, kemudian orang Jordania, umum dari mazhab Maliki, itu salat memang tak terdengar kita berdesis bismillah, tu tak dengar. Memang langsung saja Allahu Akbar, tangan mereka turunkan. Mazhab Maliki Allahu Akbar, tangan turun. Tak terdengar sedikit pun membaca bismillah, tak terdengar. Langsung saja dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini dalil hadis. Sedangkan menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu bukan tidak membaca bismillah, membaca tapi tidak jahar. Nah, itu yang dipakai. Maka kalau sudah jadi imam, terdengar kita di sini. Imam siapa lagi? Mahir Al-Aqli, ulama-ulama Saudi lah. Umumnya imam-imam di Saudi Arabia, Masjidil Haram itu terdengar bismillahnya itu. Desisnya terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terdengar kan? Karena mereka memakai pendapat Imam Abi Hanifah, memakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan riwayat hadis yang kedua. Nah, kita Syafi'i kau di mana riwayat hadisnya, Ustaz? Kan begitu. Awak Syafi'i kau kenapa dijaharkan bismillah? Dua hadis, satu hadis tak dibaca bismillah, satu hadis tidak dijaharkan bismillah. Mazhab Syafi'i macam mana? Jadi sahabatlah Imam Syafi'i nak ngerti hadis lah. Berarti Syafi'i wak beramal tak jauh hadis lah, Ustaz. Dengan hadis Imam Syafi'i di antara sekian banyaknya ulama mazhab yang paling konsisten untuk dalil dengan hadis. Boleh. Imam Ahmad bin Hanbal juga belum sebanyak Imam Asy-Syafi'i. Imam Abi Hanifah, Imam Malik hampir sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap amalan yang diamalkan itu berdasarkan dengan hujjatun hadis. Qunut dengan hadisnya, zikir jahar dengan hadisnya, doa bersama dengan hadisnya, bismillah dengan hadisnya, hatta sampai membaca kabirau pun dengan hadisnya. Sudah kita bahas sebelumnya. Ada 4 doa iftitah.
ya, yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i mengambil riwayat yang kabirau atau yang disebut dengan inni wajjahtu. Mazhab Syafi'i riwayat daripada Imam Hakim. Imam Hakim di dalam Mustadraknya, kemudian Imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam izaftatahu shalah, Nabi memulai salat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, jahara, dalam keadaan jahar. Nabi menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hadis Abi Hurairah. Jadi kalau begitu, Imam Syafi'i tidak memakai hadis riwayat Imam Anas bin Malik. Imam Syafi'i tidak memakai riwayat hadis Anas bin Malik dalam tidak membaca Al-Fatihah atau tidak menjaharkan. Tapi Imam Syafi'i itu memakai riwayat hadis Abi Hurairah yang Nabi melakukan salat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, jahra, dalam keadaan jahar. Kenapa Imam Syafi'i meninjau kepada hadis itu? Kenapa tidak kepada hadisnya Anas bin Malik? Karena dalam satu sisi kepada hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ma ashbahu, tidak ada orang yang persis salatnya seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Abu Hurairah, selain daripada Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ni salatnya mirip betul dengan salat baginda Rasulullah, dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya mirip betul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat hadis tentang jahar bismillah itu memakai riwayatnya Abi Hurairah. Itu dia. Jadi kita nak pilih yang mana? Mazhab kita Maliki, ya berarti tidak menjaharkan bismillah dan tidak memakai bismillah. Mohon maaf, tidak membaca bismillah. Oh, mazhab kita Hanafi atau Hambali, silahkan baca bismillah tapi sir. Oh, mazhab kita Syafi'i, udah silahkan baca bismillah jahar. Selesai dia. Yang bermasalah itu kan yang tidak membaca, yang yang menyalahkan ulama 4 mazhab. Itu masalah. Tapi kalau selagi perdebatan itu masih dalam lingkungan mazhab, aman-aman saja, tak ada masalah. Dia bermasalah itu ketika ada orang datang kemudian mengatakan, dah langsung ajalah ke Rasulullah. Macam mana langsung ke Rasulullah? Nabi 3 cara solatnya. Coba sampaikan ke Wahaboy. Kan Wahaboy bilang, kata Wahabi, tak usah ikut ulama, tak usah ikut mazhab, langsung saja ke Rasulullah. Coba sampaikan kepada Wahaboy, ada 3 riwayat hadis tentang salat, awak ikut mana? Bilang Nabi salat, Abu Bakar salat tidak membaca bismillah, Abu Bakar, Umar, Utsman salat tidak menjaharkan bismillah, Nabi membaca bismillah di dalam riwayat Abi Hurairah. Awak ikut mana? Jadi kecik Wahabi kalau begitu dia ikut Nabi lah membaca bismillah, karena tu Abu Bakar, Umar, Utsman tu tak mengikut Nabi. Oh, enggak, tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Itulah mazhab lapang, fikih itu lapang. Kita Indonesia ditakdirkan dengan mazhab Syafi'i yang banyak, yang ramai, ya berarti kita mazhab Syafi'i. Jangan bawa mazhab yang luar ke dalam. Jangan bawa mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ke Indonesia. Jangan bawa mazhabnya Imam Abi Hanifah ke Indonesia. Kacau, berkelahi jadi jemaah. Jemaah masjid biasanya kunut setiap subuh. Datang kita yang baru balik dari daerah Tajikistan, Afghanistan, begitulah kira-kira. Yang orangnya bermazhabkan Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, kunut bid'ah. Kunut subuh tak sunnah, tapi bahkan makruh. Kita katakan, tak boleh, kunut subuh tu tak bagus. Kunut subuh tu elok ditinggalkan saja karena makruh hukumnya. Kita sedang berada di Indonesia yang notabene mazhabnya Syafi'i. Akhirnya bergaduh orang, berkelahi. Jadi kata Pak tadi itu, dari dulu dan semayang le jale daang katanya, berkunut dan katanya. Baru-baru tiba larang kami berkunut. Berkelahi. Jadi kata sepulan ni, kunut tu tak ada Pak, kata dia. Kunut tu mazhab Syafi'i saja. Ya makanya itulah kami mazhab Syafi'i. Tapi Pak, mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu tak berham hadis kan.
Kan tambah bangkit emosi gitu dibuatnya tu. Imam Syafi'i tak faham hadis katanya. Syafi'i nan mana lah gak anyinya tu kan. Saya pernah sekali mendengar dari seorang ustaz Wahaboy, Imam Syafi'i itu tak menguasai hadis. Tak menguasai hadis macam mana tak menguasai hadis? Tak menguasai hadis katanya. Muridnya saja Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis hafal. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis itu murid Imam Syafi'i. Gurunya kira-kira berapa hafal hadis itu? Muridnya aja 1 juta, kira-kira guru berapa? Ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu tak faham hadis, maka banyak hadis-hadis bermasalah yang dijadikan amal dalam mazhab Syafi'i. Jadi makanya amujok menopuk kepala PJ ko jadi dia. Hadis bermasalah diamalkan dalam mazhab Syafi'i kata dia. Hadis bermasalah itu diantaranya kata dia tentang bismillah, tentang qunut subuh, tentang zikir jahar, tentang doa bersama. Ini orang-orang ni su'ul adab ini. Jadi orang-orang hari ini banyak dikutuk oleh ilmunya sendiri. Begitu. Itu istilah Profesor Dr. Said Agil Munawar kemarin. Orang-orang hari ini karena saking tak ada adabnya kepada ulama-ulama dahulu, mereka memiliki ilmu tapi ilmu tu mengutuk dia. Mengutuk dia sehingga tidak ada keberkahan ilmu itu yang ada padanya lagi. Karena mensyata'in dan bahkan bukan saja mengkritik dan bahkan menyudutkan daripada ulama-ulama yang lain. Jadi dalam mazhab kita, jadi ada 3 riwayat hadis. 2 riwayat Imam Anas bin Malik mengatakan bahawa bismillah tidak al-Fatihah, tidak Abu Bakar, Umar, Utsman salat tidak membaca bismillah. Kedua, tidak menjaharkan bismillah. Yang ketiga, riwayat Abi Hurairah, Nabi membaca bismillah dan itu dalam keadaan jahar. Maka dalam mazhabnya Imam Syafi'i, dalam mazhab kita Syafi'i, membaca bismillah itu bukan saja daripada Al-Fatihah saja. Bukan membaca Al-Fatihah saja, bahkan membaca ayat pun dianjurkan kita membaca bismillah. Bukan membaca Fatihah. Baca Fatihah jelas wajib bismillah. Membaca surah disunahkan membaca bismillah. Dan bahkan dalam mazhab kita Syafi'i, wa yusannu fi asna'iha, dan begitu juga pada pertengahannya ayat, pertengahannya surah tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Buka di dalam kitab At-Tibyan, At-Tibyan fi adab hamlatil Quran. Imam Nawawi jelas di sana. Walaupun pertengahan surah, pertengahan ayat tetap dianjurkan membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i. Hari ini banyak imam-imam yang meninggalkan bismillah itu. Dia lebih mengambil pendapat cukup membaca bismillah itu di awal surah saja. Sedangkan di pertengahan surah tidak ada membaca bismillah. Itu banyak imam-imam hari ini. Padahal jelas dalam mazhab Syafi'i, walaupun pertengahan surah, walaupun pertengahan ayat itu dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran, ada itu Imam Nawawi. Di dalam Aujazul Masalik juga disebutkan, dijelaskan. Pertengahan, mana contoh pertengahan? Ya seperti kita membaca ayat kursi ketika salat. Ayat kursi itu kan pertengahan surah, tidak di awal surah, tidak di ujung, pertengahan. Ya di dalam lah begitu. Di dalam daripada surah. Sebelum membaca ayat kursi, kita hendak melaksanakan membaca ayat kursi di dalam salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah itu kita nak membaca surah, walaupun surat tadi itu ayat yang akan kita baca di pertengahan surah, tetap dianjurkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Disunahkan membaca bismillah. Tapi ayat kursi tadi jangan satu ayat itu saja kita baca, makruh hukumnya. Tambah satu ayat lagi. La ikraha fid din qad tabayyana rusyd. Mungkin tambah satu ayat lagi. Jadi jangan satu ayat kursi itu saja dibaca dalam salat. Makruh hukumnya. Makruh. Dalam Al-Iqna ada itu. Iqna Syarah Matan Abi Suja, di dalam itu disebutkan riwayat hadis, tak elok membaca satu potongan ayat saja dalam satu rakaat salat. Tak elok. Lebihkanlah satu lagi. Jangan satu ayat saja. Walaupun ayat tadi ayat yang panjang. Ayat yang panjang tentang hutang.
dalam Al-Quran. Panjang satu halaman. Itu kita baca. Nah, tetap lebih afdal kita menambahnya menjadi dua ayat. Begitu. Jangan satu ayat saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i, walaupun pertengahan surah, tetap dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua-tua kita, imam-imam dulu di kampung-kampung macam tu solat. Macam tu solat. Walaupun dia membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tetap diawali dengan bismillah. Dengarlah buya-buya kita dulu di kampung itu. Kadang dia membaca wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu di awalnya itu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan mereka tak faham, mereka faham. Ada mereka baca hadis, mereka membaca riwayat. Kita yang tidak. Jadi datanglah alumni Timur Tengah, LC kau Jadi kata dia, itu salah tu kata Ustaz LC ni. Ustaz LC kau banyak lagi ni. Jadi kata Ustaz ni tu salah tu kata ni. Tak ada dan tak dianjurkan membaca bismillah di dalam pertengahan surah, pertengahan surat. Bismillah tu cukup di awal surah saja. Jadi kata Ustaz LC tadi. Jadi kata Tok Imam tadi, aku imam kau nya sekolah di pesantren aja, nya tak pernah pai naik petabang pesawat pai kuliahan. Jadi selama aku yang kami dapat memang model itu dari yo mungkin Pak Imam mengaji di pondok saja. Kami pai mengaji naik pesawat kau agak jauh menjaputnya seketik katanya. Oh gitu. Jadi yang berjaput jauh tadi itu untuk meninggalkan bismillah yo. Jadi kata Tok Imam tadi dek lama-lama tiuk solat kena kritik taruh aja. Akhirnya mundur Tok Imam tadi jadi imam. Jadi setiap nampak anak muda tadi yang LC tadi yang balik dari Timur Tengah tadi, imam tadi, atuk tadi gugup dia nak jadi imam. Padahal imam kampung tu, imam kampung tu. Karena dah ada anak muda tadi, anak muda aku lah disuruh jadi imam tadi. Sekali anak muda ni macam kita pakai bismillah, pakai kunut. Sekali pakai kunut bismillah, dua kali pakai kunut bismillah. Kali yang ketiga mulai ditinggalkannya kunut, masih bismillah. Kali yang keempat je bismillah hilang, je kunut hilang. Jadi tu imam tadi nyampai, apa tak baca bismillah lagi? Nah, Nabi baca bismillah tu sekali-sekali. Lah mulai masuk ni. Mulai. Kenapa tak berkunut? Nabi kunut tu sekali-sekalinya, kunut nazilah. Nak tiap hari Nabi kunut. Oh macam tu. Akhirnya inya jadi imam, berubah masjid jadi masjid Wahaboy. Tu masalah ini. Tu masalah. Timbul musibah itu di kalangan masyarakat kita hari ini itu. Makanya kawan-kawan yang LC balik ni tengok dulu baliknya. Saya sampaikan, kalau antum mengaji di Timur Tengah, mencari kesalahan yang sedang dilakukan oleh orang di kampung antum, gagal antum dalam menuntut ilmu. Justru kita mencari ilmu yang bagaimana ilmu itu orang kampung kita tahu dalil yang sedang dia lakukan. Ya selagi tidak ada hukum syirik di dalamnya. Oh, orang kampung kita biasa melakukan talqin mayit. Setelah adanya mayit dikuburkan, kemudian ditalkinkan di atas kubur. Itu yang kita cari dalilnya. Jangan mencari membatalkan itu. Oh, kalau antum cari membatalkan itu senang, itu kerja syaitan itu. Syaitan punya kerja, akan diadu. Itu yang kita cari dalil. Cari dalil, buka kitab karangan Sa'duddin Hilali 6 jilid tentang ahkamul janaiz, ada 20 lembar pembahasan tentang talqin mayat di atas kubur. Sepakat ulama talqin mayat di atas kubur hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Nah, ilmu yang seperti itu yang kita cari. Balik kita pulang ke kampung, sampaikan ke masyarakat. Masya Allah Bapak Ibu, amalan yang diamalkan oleh orang kampung kita ni sudah sesuai dengan sunnah. Itu baru berhasil menuntut ilmu tu. Tapi kalau balik dari Timur Tengah, bok gelar labu Cino tadi tu, tu pulang lah. Nah, ada ni, ini bid'ah ni, bid'ah. Jangan diamalkan gitu. La ilaha illallah. Amun kalau bersobok je labu Cino nama dia itu, memang topuk kepala paji ni. Kita mencari dalil bagaimana agar yakin dan kuat masyarakat kita beramal dengan hujah mereka. Sepakat ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, talqin mayit di atas kubur hukumnya sunnah. Setelah mayit dikuburkan, kita pun berdiri berduduk membelakangi daripada arah kiblat sambil membaca. Tengok riwayat daripada Imam Malik ada itu.
Ya fulan ibnul fulan, hei fulan ibnul fulan. Awalnya dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipanggil namanya. Siapa namanya? Ya Abdullah ibni fulan. Akan datang kepada engkau malakani, dua orang malaikat yang gagah perkasa. Fala takhaf wala tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau gemetar. Yang datang itu adalah makhluk Allah juga. Itu ditalkin mayit di dalam kubur, awak di atas. Dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi melakukan perkara yang seperti itu. Jadi bukan, makanya kalau ada teman-teman kita, dun sanak kita, family kita yang kuliah ke Timur Tengah, walaupun ke Mesir, ingatkan betul ya, engkau kalau kan pergi kuliah ke Timur Tengah, akan balik dari Timur Tengah menyalahi nanti orang kampung ni, usah engkau pergi jauh-jauh belajar lagi, mengaji je lah. Kak An-Nur bilang, tak usah lagi ke Timur Tengah lagi, kalau kan menyalahkan daripada amalan masyarakat. Buya-buya kita lebih dahulu berdakwah lagi, lebih dahulu dia beramal lagi daripada kita. Kenduri kematian, ada 1 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari. Cari dalilnya. Ya, selagi tidak ada yang, kalau jelas-jelas di dalamnya hukum syirik, baru kita tak perlu cari dalil lagi. Orang kampung kita setiap hari pagi-pagi datang ke sebuah pohon kayu besar, disembahnya pohon itu. Itu jelas syirik, tak perlu cari pembelaan dalil untuk itu. Datang ke ke batu yang batu dianggap ajaib, batu keramat. Nah, ini jelas ini syirik, itu yang kita basmi, tak apa-apa. Tapi kalau masalah syariat furuk, jangan rugi kita, karena masyarakat kita dari dulu sudah beramal. Dan yang lucunya lagi, ada dia balik, jadi pas balik dari kampung tu, jadi dia itulah saya yang paling saya khawatirkan sekarang, macam manalah orang tua saya diazab dalam kubur. Kenapa akhi? Kenapa Ustaz? Karena orang tua saya ketika hidup banyak melakukan bid'ah. Coba saya belum orang tua saya meninggal dunia, saya sudah mengaji tentang ini, kan saya bisa memberitahu ibu bapa saya. Nah, sekarang dia sudah meninggal dunia dan dia penuh dengan dosa bid'ah. La ilaha illallah. Kau anak cilako namanya. Punyalah kita anak yang macam ni. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu dia. Maka oleh karena itu, saya sampai hari ini, makanya adik-adik agak takut jumpa dengan saya. Yang balik dari Timur Tengah takut jumpa saya. Takut. Paling ya 1-2 orang takut. Nah, nak berangkat pun takut. Kalau ada yang minta nasihat dengan saya akan nasihati. Saya nasihati, carilah mutiara ilmu. Banyak mutiara-mutiara di sana, bawa balik pulang. Mutiara. Kalau yang nak mutiaranya tinggal aja di sana, tak usah kau bawa balik pulang. Itu dia. Jadi jelas dalam mazhab Imam Malik memakai hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal memakai riwayat hadis Anas bin Malik, sedangkan Imam Syafi'i memakai riwayat hadis daripada Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis satu lagi, wa an Malik an ammihi Abi Suhail ibni Malik an abihi annahu qala kunna nasma'u qira'ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu inda dari Abi Jahim bil Balad, bahwa warajih ala madhhab Syafi'i, yang paling rajih dalam madhab Imam Syafi'i, ayatun min awali kulli surah ma'ada suratil Bara'ah, seluruhnya bismillahirrahmanirrahim, itu di awal daripada surah selain daripada surah Bara'ah. Jadi kami mendengar, kata bapa daripada Malik ini, kami mendengar an Abi Suhail ibni Malikin an abihi annahu qala kunna nasma'u qira'ah, kami mendengar bacaan Umar ibn al-Khattab ketika di rumah Abi Juhaim bil Balad, ya, ketika bil Balad itu sebuah tempat yang bahwa Umar ibn al-Khattab di tempat itu salat dan dia membaca Al-Fatihah. Jadi tempat di Madinah, di antara masjid dan pasar ada Balad. Mengatakan Balad ni balai-balai, tempat-tempat duduk-duduk, saung-saung, begitulah ni. Wa yahtamil, hadis ini Imam Abi Juhaim ini mendengar Umar membaca bismillah, tapi ada yang mengatakan Umar membaca bismillah ini pada ketika salat nafilah,
nafilah adalah salat nafilah, salat sunnah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan hadis kita lagi tentang Malik daripada Imam Nafi', Nafi' daripada Abdullah bin Umar. Ini tentang boleh atau tidaknya kita menjaharkan bacaan bagi si masbuk yang tinggal 2 rakaat yang pertama. Jadi kita datang umpama solat Isya. Kita solat Isya, kita masbuk. Datang ke masjid, rupanya imam sudah berdiri pada rakaat yang ketiga. Berarti kita tinggal 2 rakaat. 2 rakaat ini kan jahar kedua-duanya tadi di awal. Setelah imam salam, kita kan mesti berdiri lagi melanjutkan 2 rakaat salat. Bolehkah kita melanjutkan 2 rakaat salat ini kita jaharkan atau tidak? Faham pertanyaannya? Kita selama ini jahar atau sir? Kita datang ke masjid ini salat Isya. Imam sudah berdiri setelah tasyahud awal. Berarti imam sudah selesai 2 rakaat pertama. Kita masuk di rakaat yang ketiga imam. Setelah imam salam, kita mesti menambah 2 rakaat salat lagi. Karena kita tertinggal yang jahar yang 2 tadi. Bolehkah kita menjaharkan bacaan kita sendiri yang 2 tertinggal tadi atau tidak? Begitu. Kira-kira bisa enggak? Awak salam aku baca sir kan? Kalau kita ganti jahar macam mana? Bisa enggak? Pekan depan insya-Allah akan kita bahas. Pas berjumpa dengan hadis tentang masalah itu. Boleh atau tidak? Kalau boleh, kenapa? Kita ini kan masbuk. Kalau tak boleh, kenapa pula? Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan silahkan. Enggak ada. Tumben tak ada pertanyaan. Enggak. Tetap tak boleh. Kan dia cincin emas dia berarti. Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi walaupun dengan spek mata kita, apa namanya itu, dengan jam, tapi sudah dilampisi, tetap tak boleh. Karena ada emas di dalamnya. Karena ada emasnya. Atau mungkin dengan kancing baju kita, emas dalam, sebab itu tutup dengan karah. Tetap tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan boleh, tak apa-apa. Jadi salah satu yang tidak ada ilatnya, yang kita tak tahu ilatnya, tapi itu ketetapan hukum daripada Allah, termasuklah emas ini. Apa penyebabnya emas itu diharamkan bagi kita laki-laki di dunia? Ilatnya cuma satu saja, karena emas adalah perhiasannya perempuan. Kemudian satu lagi, karena emas adalah perhiasannya orang-orang ahli surga. Laki-laki di surga memakai emas. Jadi kalau kita memakai emas di dunia, di surga kita tak dapat lagi pakai emas. Tuh. Kemudian yang kedua, dengan adanya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu, maka karena kita seorang laki-laki menyerupai perempuan, hukumnya haram. Di situ saja. Tak ada hikmah yang lain. Ada yang mengatakan karena perempuan pakai emas itu karena dia ada haid, ada men, ada apa gitu-gitu. Enggak, itu hoax itu. Kita tanya ke dokter yang ahli itu, katanya itu hoax, tak betul. Maka laki-laki dilarang memakai emas karena darah haid, karena dia tidak ada men apa segala macam. Enggak. Jadi emas itu memang perkara yang mesti harus kita jauhi juga bagi laki-laki. Kalau menyimpannya boleh, tak apa-apa, simpan saja, tapi jangan kita pakai. Jelas dalam riwayat hadis, innallaha la yaqbalul amdi. Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah seorang hamba fi jawfihi haram, yang ada di anggota tubuhnya yang haram. Karena emas perkara yang haram, kita pakai, Allah tak terima ibadah kita. Capek saja kita salat, tahajud, qiyamul lail, tapi ternyata Allah tak menerima. Kenapa? Karena kita memakai barang yang haram. Begitu dia. Orang kaya dengan kekayaannya, janganlah pakai emas. Ya, jangan. Nabi SAW melarang. Dan itu sudah menjadi sebuah
ijma', sebuah kesepakatan bahawa haram hukumnya. Bagi anak-anak bagaimana? Di sini memang ada khilafiyah. Dalam syarah Sahih Muslim ini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan bagi anak laki-laki yang masih murahik, belum sampai kebalik, tapi masih murahik. Murahik itu di atas sisabi, mumayyiz, murahik, mumayyiz. Itu masih boleh dia memakai. Jadi umpama dia dapat hadiah, kan macam kita dapat hadiah dari bako, kadang emas lagi dek bako kan, untuk anak-anak kita. Anak kita laki-laki, dipasangkanlah dek bakonya tadi emas ke jarinya umpamanya, atau dipasangkan ke jarinya lah umpamanya cincin emas tadi. Ada pendapat membolehkan. Tapi ketika dia sudah balik berakal, maka dia tak boleh lagi memakai emas. Ada satu pendapat mengatakan walaupun untuk anak-anak tetap tak boleh kata dia. Tapi pendapat yang lebih banyak mengatakan boleh kalau untuk anak-anak tadi gitu. Orang lain yang memberinya gitu. Gitu. Tu emas. Emas putih boleh ustaznya. Ya Ome itu tak ada yang putih gitu. Di Indonesia yang ada istilah emas putih ni. Warnanya je tak warna Ome, boleh berarti. Yang emas yang dimaksud di hadis tu emas yang warnanya safra, yang warnanya kuning. Kalau warnanya putih, emas pun namanya tetap tak dimasukkan ke kategori dia sebagai emas. Begitu. Jadi dalam fikih, dalam hadis tak ada istilah emas kuning, emas putih, itu tak ada. Di kita yang ada emas kuning, emas putih. Yang dilarang di dalam hadis itu emas yang warnanya kuning, seperti emas apa tu? Emas kuning. Tidak ada emas putih. Jadi kalau emas putih bolehlah pakai, tak apa-apa. Kan tak tentu orang kali tuame dah. Tahu tak orang ketika kita pakai emas putih kemudian itu adalah emas, tahu tak orang? Tak tahu. Tapi kalau ketika kita pakai cincin emas, orang tahu itu ame itu kan ustaz kata orang. Tapi kalau kita pakai cincin emas tadi yang putih tadi, orang tak tahu kalau itu adalah cincin emas. Jadi yang haram tu yang warnanya emas. Begitu dia. Yang warnanya kuning begitu, tidak dengan yang warna putih. Ada pertanyaan? Termasuk? Ya, termasuklah. Termasuk benang emas itu hadis yang sebelumnya. Benang emas termasuk yang dilarang sama dengan sutra dan benang emas. Ada satu hadis mengatakan boleh tapi tak lebih daripada ukuran 4 jari kan, begitu kemarin dalam hadis. Ya, boleh tapi tak boleh melebihi daripada 4 jari. 4 jari gini saja, dia sedikit saja dia. Itu kalau kita memakainya. Tapi kalau untuk pakaian benda itu boleh. Seperti Kaabah kita jahit dengan sutra, kita jahit dengan benang emas boleh. Atau umpamanya mimbar kita tutup dengan benang emas boleh. Tapi kalau pakaian yang kita pakai dengan peci kita, dengan jubah kita, itu tidak dibolehkan. Begitu dia. Emas. Boleh. Boleh. Warnanya kuning tapi dia tidak emas, boleh. Yang tak boleh itu memang emas. Kalau kuningan itu boleh, tak apa-apa. Jam kita umpamanya, jam kuning umpamanya, dia tak emas, boleh. Tak apa-apa. Cincin kuning macam emas. Dia tidak emas, boleh. Mau dia suaso kata orang kita kan. Ada yang mengatakan itu boleh. Karena itu tidak termasuk bagian daripada emas. Kalaupun emas itu tidak kadar atau takaran emas yang seperti emas murni. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga tidak boleh. Saya pernah tanya ke masyaikh ketika itu, tak boleh. Karena dia dicelup dengan emas katanya. Karena dicelup dengan emas maka dia berbentuk emas. Tetap tak boleh kata beliau. Tapi ada satu orang masyaikh saya tanya, boleh, tidak apa-apa kata dia. Karena dia tidak emas, karatnya itu tidak seperti karatnya emas murni. Begitu dia. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Allahumma arzuqna warzuq ahlana sihhata wal afiyata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.